Hikmah ke-16 ya, masih ya kemarin. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghijab Allah Ta'ala. Wa huwa alladhi, sedangkan Allah Ta'ala dhahara fi kulli syai'. Itu yang zahir di dalam segala sesuatu. Karena huwa Allah al-mutajalli, yang menampakkan fiha, di dalam segala sesuatu, bimahasini sifatihi, dengan keindahan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah. Wa kaifa yutasawwaru, bagaimana dibayangkan an yahjubahu syai'un, sesuatu itu menghijab Allah. Wa huwa alladhi dhahara li kulli syai', sedangkan Allah Ta'ala itu yang zahir bagi setiap sesuatu. Fi tauri dzalika syai', taur itu keadaan. Wa qad khalaqakum atwara. Atwar itu jamaknya taurun. Kalau tur, gunung tur. Jangan dibaca dhammah ya, tapi dibaca fathah, taur. Atwar jamaknya ya. Apa itu maknanya? Keadaan. Satu keadaan baru ke keadaan lain, itu namanya taur. Fi tauri dzalika syai', di dalam setiap keadaannya segala sesuatu. Misal kayak pohon itu kan enggak langsung berupa kayu begitu kan, ada bibitnya dulu, ada akarnya dulu, tidak langsung jadi pohon. Itu namanya taur. Perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain, itu namanya taur. Walidzalika, oleh karenanya Allah itu menampakkan sifatnya di segala sesuatu, karena ada segala sesuatu itu sajid dan bersujud lahu kepada Allah Ta'ala. Makna segala sesuatu itu sujud kepada Allah Ta'ala bukan pohon itu membungkuk ya. Memang ada peristiwa ya, Nabi itu disambut dengan pohon-pohon ya, dahan-dahan pohon itu menundukkan ya dahannya kepada Nabi. Nah, tapi kalau di tafsir-tafsir makna sajid itu ya ja'a bima yuradu minhu, yaitu datang dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna sajid itu khudu, tunduk patuh. Artinya segala makhluk, pohon, tanaman-tanaman itu patuh kepada Allah Ta'ala. Patuh di dalam hal apa? Di dalam melakukan sesuatunya itu sesuai kehendak Allah Ta'ala. Pohon mangga ya berbuah mangga, pisang ya berbuahnya pisang. Tidak pernah menentang pisang tiba-tiba berbuah pepaya kan gitu. Ya, jadi itu maknanya sesuai dengan iradah Allah Ta'ala. Wa musabihan bihamdihi, kalau musabih ya berbunyi, bertasbih itu, mengucap subhanallah dan sebagainya. Tapi ya dengan bahasa tumbuh-tumbuhan, ya, dengan bahasa tumbuh-tumbuhan. Ada sebuah penelitian begitu ya. Direkam itu pohon-pohon itu, daun-daun itu dia punya frekuensi suara yang cukup pelan. Ya, jadi pakai mic yang super sensitif yang bisa mendengar suara yang cukup pelan itu. Ya, pohon-pohon daun-daun itu mengeluarkan suara. Ya, ada suara. Ya, tapi tadi walakinna, tetapi kita la nafqahu dzalik. Kalau di Quran kan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbihnya pohon itu bagaimana bahasanya, bunyinya bagaimana. Ya. Andai kata dibuka hijab telinga kita begitu ya, mendengar pohon-pohon itu daun-daun bertasbih, mungkin malah ketakutan ya. Apalagi rumahnya dekat-dekat kebun ya. Bunyi semua itu pohon itu bertasbih itu. Ya, gimana itu? Takut malah mungkin ya mendengar suara pohon itu ya. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana dibayangkan menghijab Allah sesuatu. Wa huwa dhahir, Allah lah yang dhahir, bersifat dhahir. Dhahir itu kan satu dari asmaul husna. Qabla wujudi kulli syai', sebelum wujudnya segala sesuatu. Litahaquqi dzalikal ismi, karena nyata-nyatanya isim nama tersebut yaitu nama dhahir lahu bagi Allah Ta'ala azalan, secara azali, wa abadan, dan selama-lamanya. Kaifa yutasawwaru, bagaimana dibayangkan hanya jubau syai'un, sesuatu itu menghijab Allah. Wa huwa Allah adharu, itu paling zahir min kulli syai'. Kenapa? Li'anal wujuda, karena segala yang wujud, adharu itu
Allah yang wujud itu zahir, lebih zahir minal adam, dari sesuatu yang tidak ada. Ala kulli hal, atas kondisi apapun. Kaifa yatasawwaru, bagaimana dibayangkan hanya jubau syai'un, sesuatu itu menghijab Allah. Wa huwal wahid, Allah yang Maha Esa, alladzi laisa ma'ahu syai', yang tidak ada bersama Allah sesuatu apapun. Karena kullu ma siwahu, segala sesuatu selain Allah, adamun, itu tidak ada. La wujuda, tidak ada wujudnya, lahu, bagi sesuatu, ala tahqiq, secara hakikatnya. Kaifa yatasawwaru, bagaimana dibayangkan an yahjubahu syai'un, sesuatu itu menghijab Allah. Wa huwa Allah aqrabu, itu lebih dekat, ilaika, pada diri kamu, min kulli syai', dari segala sesuatu. Lisubuti, karena tetapnya, ihatatihi, meliputinya Allah Ta'ala, bika, kepada kamu. Wa wujudi qayyumiyatihi, dan adanya qayyumiyah, yaitu sang pengatur, yang mengatur, yang mengurus, alaika, atau yang mengatur, mengurus, menguasai, alaika, atas dirimu. Kaifa yatasawwaru, bagaimana dibayangkan yahjubahu syai'un, segala sesuatu itu menghijab Allah. Walau lahu, karena andai saja tidak ada Allah, la makana wujudu kulli syai'in, pasti tidak akan ada wujudnya segala sesuatu. Hatta istadalla, sehingga mengambil dalil, bihi, dengannya, asyahidun, orang-orang yang bersaksi, ala asya, atas segala sesuatu. Kama qala ta'ala, awalam yakfi bi rabbika, apakah tidak cukup dengan Allah Tuhanmu, anau Allah ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatu itu menyaksikan. Ya ajabah, hai herannya sekali, alangkah herannya. Kaifa yadharul wujud fil adam, bagaimana akan nampak sesuatu yang wujud di dalam sesuatu yang adam, yang tidak ada. Li'anal adama dulmatun, karena yang tidak ada itu dulmah, gelap. Wal wujud nurun, yang wujud itu cahaya. Wahuma didani, antara nur dengan dulmah adalah hal yang berlawanan. La yastami'ani, tidak akan bergabung, berkumpul. Am kaifa yasbutul hadis, atau bagaimana tetap sesuatu yang baru, ma'aman, bersama zat yang lahu, baginya man, wasful kidam, sifat yang qadim. Li'annal batila, karena segala yang batil, batil di sini lenyap. La yasbutu, tidak tetap, ma'aduhuril haqi, bersama wujudnya Allah. Kama qala ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qala azza wa jalla, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Qultu wa hadzal faslu, maka pasal ini, min qaulihi, daripada ucapannya Ibn Athaillah, al kaunu kulluhu dzulma, ilahuna, sampai yang ini barusan, abda'ah, itu beliau membuat hal baru yang indah, fihi muallif, si muallifnya yaitu Ibn Athaillah, wa yatal ibda, puncaknya indah. Wa ata fihi bima taqarrubil ayun, dan mendatangkan di dalam ucapan beliau ini yang menyejukkan mata. Wa talatu bihil asma, dan yang membuat telinga itu menjadi nikmat mendengarkannya. Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu, dzakara, menyebutkan, jami'a, seluruhnya, muta'allaqati dhuhur, ta'alluqnya, keterkaitannya dhuhur, ya, segala wujud. Wa abtala, dan membatalkan hijabiyata kulli dhalamin wa nur, membatalkan hijabnya segala yang gelap dan cahaya, nur. Wa araka, dan menampakkan fihi, di dalamnya ucapan, al-haqqo, kepada Allah, ru'yata ayanin wa burhanin, seolah-olah dengan penglihatan yang langsung dengan mata, dan burhan, dan dengan dalil. Wa rafa'aka, dan meninggikan kamu, min maqamil iman, dari maqam iman, ila a'ali maratibil ihsan, kepada paling tingginya derajat martabat ihsan. Kullu dzalika, segala itu semua, fi aujazil lafdin, di dalam lafaz yang ringkas, wa afsahi ibaratin, di dalam redaksi yang fasih, wa atami tasrihin, di dalam penjelasan yang paling sempurna, wa altafi isyaratin, di dalam isyarah yang paling lembut. Falau lam yakun fi hadzal kitab, maka jika tidak ada di dalam kitab hikam ini, illa hadzal faslu, kecuali pasal ini saja, lakana kafian, maka sungguh cukup, cuma satu ini isinya. Syafian, memuaskan, melegakan. Fajazallahu, maka semoga Allah membalas Ibn Athaillah
andalika atas hal itu khairan kepada kebaikan. Al-hikmatu sabi'ata asyar. Hikmah ke-17. Qala radhiyallahu anhu. Ma taraka minal jahli syai'an. Man arada an yuhdisa fil waqti ghaira ma adharahullahu fihi. Tidaklah meninggalkan kebodohan sedikit pun man orang arada yang menginginkan an yuhdisa untuk memunculkan fil waqti pada sebuah waktu ghaira ma adharallahu fihi, selain apa yang Allah tampakkan di dalam waktu itu. Artinya apa? Bodoh sekali kalau kita menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu pasti tidak akan terjadi. Idza aqamallahu ta'ala al-abda, jika menempatkan Allah Ta'ala kepada seorang hamba fi halin dalam satu keadaan minal ahwal, dari banyak keadaan allati yang ya la yadhummuha syar'u, yang tidak dicela oleh syariat, fal yalzam, maka hendaknya dia menetap husnal adabi, kepada adab yang baik, fi ikhtiyari baqaihi, di dalam memilih tetapnya orang tersebut alaiha, di atas keadaan. Selama keadaan itu baik, tetap saja di situ, jangan berpindah, jangan berubah. Wa ridahu biha, dan ridhonya Allah ada di dalam keadaan itu. Wal yuraqibillaha ta'ala, dan hendaknya mengawasi, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi, dipantau oleh Allah Ta'ala fi mura'ati adabiha, di dalam memperhatikan adab-adabnya. Wal yuwafiq, dan hendaknya dia mencocoki, menyamai muradallahi Ta'ala, kepada kehendak Allah Ta'ala fi dzalika, di dalam hal tersebut. Hatta yakuna walladhi yaquluhu anha, sehingga Allah lah yang akan memindahkan dari keadaan tadi ke keadaan yang lain. Qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, mundu arba'ina sanatan, sudah semenjak 40 tahun, ma aqamani Allah fi hal, tidaklah menempatkan Allah Ta'ala padaku di dalam satu keadaan, fakarituhu, lalu saya enggak senang. Artinya setiap apa yang saya ditempatkan oleh Allah Ta'ala di suatu keadaan, itu saya senang saja, saya ridho saja. Karena itulah Allah yang milihkan. Wala naqolani ila ghairihi, ataupun misal Allah memindahkan saya ke keadaan yang lain, fasakhatuhu, atau kemudian saya marah, murka, tidak. Mau saya ditaruh di sini, aku senang saja. Atau ditaruh di tempat yang lain, dipindah tempat lain, saya senang juga. Saya nggak pernah marah. Itu bentuk ridho dengan apa yang Allah pilihkan kepada orang ini, kepada beliau. Wa qad dan sungguh telah lalu hikayatul mu'alif, ceritanya mu'alif rahimahullah ta'ala ma'a syekhihi, bersama guru beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ya, gurunya Imam Ibn Athaillah kan Abul Abbas Al-Mursi. Hina azama, ketika berazam ala tajrid, akan melakukan tajrid. Apa tajrid itu? Tajrid itu tidak bekerja itu, ya. Watarki makan alaih, dan meninggalkan apa yang ada pada beliau minal istighol, dari bersibuk bil ilmi dhahir, sibuk dengan ilmu dhahir. Wa ma'ajabahu bihi syekh, kemudian apa yang dijawab oleh guru beliau. Wa hadza min nata'ijil ilmi billah, inilah daripada hasil atau poin ilmu mengenal Allah Ta'ala. Wa ma'rifati rububiyatihi, dan mengetahui ketuhanan Allah. Fa inna man saqata tilkal hal, karena sesungguhnya orang yang memurkai keadaan tersebut, wa tasawwafa, dan menanti-nanti, ilal intiqal, untuk berpindah anha, dari keadaan, binafsihi, dengan sendirinya, wa arada, dan kemudian menginginkan, an yuhdisa, untuk memunculkan, ghaira ma adharahullah, selain apa yang Allah tampakkan, faqad balagha, maka sungguh dia telah mencapai ghayatal jahl, puncaknya kebodohan atau puncak tidak tahunya dia.
birabbihi, terhadap Tuhannya. Wa asa'al adab, dan dia telah berburu adab fi hadrati maulahu, di dalam hadirat Tuhannya azza wajalla. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti, dan ini namanya mu'aradah, menentang hukum waktu. Alladzi tusiru, yang memberi isyarat ilahi kepada hukum as-sufiyatu, para sufi. Wa huwa indahum, dan itu di sisi mereka para sufi, min a'dhami dunubil khossah, itu termasuk dosa paling besar. Fal wajib, maka yang harus wajib alal abdi, bagi seorang hamba, al istislamu adalah tunduk. Istislam itu pasrah, li hukmillah, ya, kepada hukum Allah, fi dalikal waktu, pada waktu itu. Fahuwa adabul ubudiyah, maka itulah adab ubudiyah. Wa muqtadul ilmi billah, konsekuensi ilmu mengenal Allah Ta'ala. Wa hadza huwa ma'ani lafdil waqti fi istilahi, inilah salah satu makna lafaz waqt, ya, waktu, fi istilahihim, di dalam istilah para sufi. Wallahu a'lam bishawab.